Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, hari ini kita masih belajar tentang trigonometri. Perhatikan baik-baik videonya. Hari ini kita belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini segitiganya saya tulis dulu huruf A, B, dan C. Nah, itu depannya A itu kita taruh A kecil, depannya B kita taruh B kecil, dan depannya C itu kita taruh C kecil. Nah, ini tidak boleh salah-salah penulisan huruf kecilnya ini. Nah, ini segitiga siku-siku itu berkaitan tentang rumus Pitagoras. Jadi kalau kita mencari panjang B, itu rumusnya adalah B sama dengan akar A pangkat 2 ditambah C pangkat 2, karena B adalah sisi terpanjang. Kalau untuk mencari panjang A, itu akar, jadi sisi yang terpanjang adalah B, jadi B pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Nah, untuk mencari panjang sisi C, rumusnya adalah akar sisi terpanjang adalah B pangkat 2 kemudian dikurang A pangkat 2. Nah, ini semua harus dihafal rumus segitiga siku-siku, rumus Pitagorasnya. Nah, kemudian saya kasih contoh lain untuk segitiga siku-siku, bentuknya seperti ini. Nah, jangan lupa ada itu segi 4, itu maksudnya adalah 90 derajat. Oke, saya taruh huruf K, L, M. Jadi depannya K itu adalah K kecil, kemudian depannya L besar adalah L kecil, depannya M adalah M kecil. Jadi kita bisa mencari panjang M, yakni itu kan sisi miring. Jadi akar L pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Kalau untuk mencari panjang sisi K, yakni akar sisi miringnya adalah M pangkat 2 dikurang L pangkat 2. Kalau untuk mencari panjang L, akar M pangkat 2, nah itu kan sisi miring. Jadi tulis M pangkat 2 dikurang K pangkat 2. Nah, gampang kan untuk rumus Pitagoras. Kemudian di trigonometri itu ada sin, cos, tan, yakni sinus, kosinus, dan tan itu tangen. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Saya taruh dulu hurufnya A, B, C. Nah, di trigonometri itu harus ada sudut yang diketahui. Saya taruh di situ adalah sudut alfa. Nah, seperti tadi, ini untuk trigonometrinya yang dicari adalah sin alfa, berapa cos alfa, dan berapa tan alfa. Kira-kira bagaimana cara mencari rumus ini, sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, seperti tadi, depan A besar adalah A kecil, B besar adalah B kecil, dan C besar adalah C kecil. Nah, kita harus mengingat ini rumus demi suami di desa. Nah, ini rumusnya trigonometri. Demi itu untuk miliknya sin, suami miliknya cos, dan desa itu miliknya tan. Apa maksudnya ini demi miliknya sin? Nah, perhatikan D-nya itu adalah depan, per mi-nya itu adalah miring. Perhatikan segitiganya dan sudut alfanya. Jadi kita bisa peroleh sin alfa adalah, depannya alfa adalah, apa itu depannya alfa? C. Jadi C per sisi miring, sisi terpanjang, yakni sisi B. Jadi kita peroleh sin alfanya adalah C per B. Nah, kalau cos alfa itu suami, suanya itu adalah swamping atau samping. Nah, mi-nya adalah miring. Jadi cos itu swamping per miring. Jadi kita bisa peroleh cos alfanya adalah, nah perhatikan sampingnya alfa adalah A. Jadi A per sisi miringnya adalah B. Jadi cos alfa adalah A per B. Nah, bagaimana untuk tan alfa? Itu desa. D-nya adalah depan dan sa-nya adalah samping. Jadi kita bisa dapat tan alfanya. Perhatikan depannya alfa adalah C,
dan sampingnya alfa adalah A, bukan B ya, B kan itu sisi miring. Jadi bisa peroleh tan alfa adalah C per A. Untuk lebih jelasnya, saya langsung saja kasih contoh. Perhatikan segitiga siku-siku. Nah, di situ ada sudut beta. Pertanyaannya tentukan sin beta, cos beta, dan tan beta. Oke, sekarang kita jawab ini contoh soalnya. Nah, perhatikan segitiganya. Ada sisi yang tidak diketahui, kita kasih simbol situ X. Berapa nilai X-nya di situ? Dengan cara mencarinya menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, akar, nah, sisi terpanjang adalah sisi miring, yakni 5. Jadi, 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Jadi, X sama dengan akar 5 pangkat 2 itu 25 dikurang 3 pangkat 2 itu 9. Jadi hasil kurangnya adalah akar 16. Nah, akar 16 itu nilainya adalah 4. Jadi panjang X-nya adalah 4 cm. Nah, kita cari sin beta itu berapa? Rumus yang tadi, demi suami di desa. Sin itu demi, depan per miring. Oke, jadi kita bisa cari depannya beta. Depannya beta adalah 4. Nah, sisi miringnya tentu saja 5 sisi miringnya. Jadi sin beta adalah 4 per 5. Kemudian cos beta. Nah, cos tadi itu miliknya adalah suami, yakni samping per miring. Oke, cos beta itu samping per miring. Sampingnya beta adalah 3. Nah, sisi miringnya adalah 5. Nah, ini jangan terbalik samping dan miring ya teman-teman, adik-adikku. Lanjut tan beta, rumusnya adalah desah, depan per samping. Ingat ya, demi suami di desa, tan beta adalah depan per samping. Depannya beta adalah 4 dan sampingnya adalah 3. Jadi bisa diperoleh tan beta adalah 4 per 3. Nah, di trigonometri juga ada namanya kosek, sek, dan kot. Nah, apa itu kosek, sek, dan kot? Nah, jadi di trigonometri itu ada 6, jadi sin, cos, tan, dan kosek, sek, kot. Nah, kosek itu adalah kebalikan dari sin. Jadi rumusnya adalah sepersin. Sedangkan sek itu kebalikan dari cos. Jadi rumusnya adalah sepercos. Dan kot itu merupakan kebalikan dari tan. Jadi rumusnya adalah sepertan. Nah, oke, saya kasih segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini pastinya, dan sudutnya, sudut alfa saya taruh di sini, sudut alfa. Oke, saya kasih huruf dulu. Sisi yang di sini adalah M, nah, sisi miringnya N, dan sisi yang lain adalah P. Bagaimana cara mencari kosek, sek, dan kot? Jadi kita cari dulu sin alfa. Nah, seperti tadi rumusnya adalah depan per miring. Jadi M per miringnya adalah N. Jadi kita bisa peroleh kosek alfa, yakni kebalikan dari sin. Sin kan M per N. Jadi kosek alfanya adalah N per M. Kita balik saja itu. Lanjut, kita cari dulu cos alfanya untuk mencari sek alfa. Nah, cos alfa adalah samping. Sampingnya adalah P, miringnya adalah N. Jadi bisa diperoleh sek alfanya adalah kebalikan dari cos, yakni N per P. Jadi dibalik saja itu. Kemudian tan alfa, cari dulu tan alfanya untuk peroleh kot alfa. Nah, tan alfanya itu desah, depannya alfa adalah M per sampingnya adalah P. Jadi bisa diperoleh kot alfanya kebalikan dari tan, jadi P per M. Oke, gampang kan untuk kosek sek. Agar lebih paham, saya kasih soal. Tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada setiap segitiga berikut. Oke, saya akan jawab bagian D dan yang lain kalian ya anak-anak. Nah, berikut jawaban nomor 1 bagian D. Jadi pertanyaannya tadi adalah menentukan perbandingan trigonometri. Jadi maksudnya adalah berapa nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosek alfa, sek alfa, dan kot alfa. Oke, kita jawab.
Nah, perhatikan segitiganya. Ada sisi yang tidak ada nilainya. Jadi kita cari sisinya. Kita taruh simbol X di situ. Jadi untuk mencari X atau sisi miring adalah 40 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 40 pangkat 2 adalah 1600 ditambah 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi jumlahnya adalah 1681. Jadi akar dari 1681 yakni 41. Jadi nilai X-nya adalah 41, yakni sisi miring. Sisi miringnya adalah 41. Jadi kita cari sin alfanya. Nah, sin alfa depannya 40, miringnya yakni sisi miring yakni 41. Kemudian cos alfa samping per miring suami. Jadi samping alfanya adalah 9 dan sisi miringnya adalah 41. Kemudian tan alfa desa depannya adalah 40, sanya sampingnya adalah 9. Jadi 40 per 9. Kemudian cosec alfa. Nah, jadi bisa diperoleh cosec alfanya adalah kebalikan dari sin alfa. Jadi langsung saja 41 per 40, kebalikannya saja. Kemudian sec alfa kebalikan dari cos alfa. Jadi 41 per 9. Kemudian cot alfa, nah, langsung saja balik itu tan alfa. 9 per 40. Oke, gampang kan anak-anakku? Nah, ini ada beberapa soal lagi. Ini bagus dijawab anak-anak. Kalian jawab ya sisa-sisa soalnya. Untuk lebih paham, saya akan jawab nomor 3 bagian C. Oke, simak baik-baik videonya. Oke, berikut jawaban nomor 3 bagian C. Ini gambarnya. Kemudian pertanyaannya adalah diketahui sin alfanya adalah 2/3. Yang dicari adalah nilai X. Tentukan nilai X. Oke, perhatikan gambarnya. Kita ingat rumus sin alfa dulu. Nah, rumus sin alfa adalah sin yakni demi. Berarti sin alfanya adalah demi depan per miring. Nah, itu harus diingat ya anak-anakku sekalian, depan per miring. Perhatikan gambarnya. Nah, depan alfa adalah 2, sisi miringnya enggak ada. Nah, kita taruh di situ huruf M supaya berbeda. Jadi sin alfa adalah depan 2, sisi miringnya adalah M. Kemudian perhatikan yang diketahui, sin alfa adalah 2/3. Kita ganti sin alfanya menjadi 2/3, kemudian 2 per M tetap ditulis. Kita cari dulu nilai M nya dengan cara kali silang. Jadi 2 dikali 3 per 2 ya, dikali silang ya anak-anakku. Jadi hasilnya adalah kita bisa coret itu duanya, jadi sisa 3. Jadi panjang M nya adalah 3. Nah, yang diketahui yang dicari adalah nilai X. Nah, kita bisa peroleh nilai X menggunakan rumus Pitagoras. Jadi akar sisi miringnya adalah 3/2 dikurang 2/2. Kemudian 3/2 adalah 9, 2/2 adalah 4. Jadi kita peroleh nilai X nya adalah akar 9 kurang 4 yakni 5. Jadi hasilnya nilai X nya adalah akar 5. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa soalnya dijawab, kemudian kirim ke Google Classroom. Ibu tunggu ya anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.